Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurin Iniaf Detina dengan NIM Akira 001. Di sini saya akan membuat video mengenai konfigurasi DHCP dan DNS di Mikrotik. Langkah pertama yaitu kita menginstal Mikrotik dulu di VirtualBox. Kita buka VirtualBox-nya, lalu kita klik New, beri nama Mikrotik. Karena sebelumnya saya sudah membuat beberapa mikrotik, jadi saya beri nama mikrotik 1. Lalu kita next. Kita next. Lalu next. Create. Next. Next. Nah, di sini kita ke setting. Terus ke network. Nah, adapter 2 kita centang, ini kita ubah jadi host only adapter, lalu yang nanti ini kita ubah bridge adapter. Ke storage, ini empty, kita masukkan ISO-nya Mikrotik. Lalu oke. Nah, di sini kita start. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ketik A, tekan A pada keyboard untuk menginstal semuanya. Lalu ketik I, Y, dan kita tunggu. Nah, di sini kita jangan enter terlebih dahulu. Kita ke device, optical drive, lalu kita hilangkan tanda centang di ISO mikrotiknya ini. Kenapa? Nantinya kalau semisal kita enter tanpa menghilangkan tanda centang itu, bukannya nanti kita akan menginstal, tapi kita malah install ulang. Nanti kita akan balik lagi ke bagian awal penginstalan. Itu mungkin adalah salah satu kesalahan umum saat konfigurasi. Kita lupa untuk menghilangkan tanda centangnya. Jadi setelah kita menghilangkan tanda centangnya, kita press enter. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Nah, setelah muncul seperti ini, kita login menggunakan username admin. Enter, passwordnya kita tidak usah isi, jadi langsung enter aja. Nah, setelah ini kita tinggal Y, lalu key, supaya tidak panjang, lalu enter. Nah, selesai. Jadi, proses penginstalan Mikrotik di VirtualBox sudah selesai. Sekarang, kita buka aplikasi Winbox-nya. Oh ya, sebelum itu, kita lihat dulu MAC address-nya. Karena untuk bisa masuk ke Winbox, itu membutuhkan MAC address dari Mikrotik yang kita buat barusan. Ada di network, nah ada di sini, ini dia. Ini MAC address yang kita butuhkan. Nah, kita buka dulu tadi Winbox-nya. Nah, untuk bisa membuka Winbox ini dibutuhkan jaringan yang kuat ya. Untuk bisa membuka aplikasi Winbox ini.
Nah, di sini kita bagian connect to isi MAC address ini. Buat C5565. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang salah. Udah, nah, ini di bagian login, kita ubah jadi admin, lalu passwordnya kita jangan isi. Lalu kita connect. Oh iya, untuk mikrotik tadi, itu yang ini kita jangan X dulu ya. Tadi Winbox saya itu keluar sendiri. Itu emang sering terjadi seperti itu ketika jaringan tidak stabil. Jadi kita tinggal buka lagi aplikasi Winbox-nya. Lalu kita sesuaikan dengan MAC address yang ada. Passwordnya biasa diisi. Kita connect. Nah, ini sudah berhasil, kita klik OK. Lalu di sini kita ke sistem, kita ke user. Nah, ini kita ubah namanya jadi nama kita sendiri bisa. Terus passwordnya Oke. Nah, sudah itu kita X. Lalu kita ke IP, ke address. Nah, di sini kita tambah alamat baru 92.168.1 titik. Di sini saya itu NIM 1 ya. Jadi saya menggunakan address 1.1. Terus di sini header 1 kita ubah jadi header 2. Ini networknya 192.168.1. Ini addressnya kita Oke, sudah. Setelah itu kita akan konfigurasi DHCP. Di sini kita ke DHCP server. Kita DHCP setup ya. Kita DHCP setup. Nah, di sini kita ubah jadi header 2. Lalu next. Nah, di sini itu network ID ya. Network ID untuk DHCP servernya. Nah, tadi networknya saya 1.0, jadi kita next. Nah, ini gateway-nya. Ini kita juga next. Nah, nih. Ini untuk DHCP pool-nya, untuk pemberian IP pada klien. Di sini saya akan kasih dari 1.2 sampai 20. Next. Nah, untuk DNS server ini kita tambahkan ya dengan cara klik yang ini, tanda panah ke bawah ini, maksudnya segitiga ke bawah ini, kita tambah 8888, terus kita tambah lagi
844. Terus setelah itu kita next. Yang ini kita ganti seperti ini. Nah, lalu setelah selesai kita next. Kita klik OK. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti ini sudah berhasil kita menambahkan DHCP server. Nah, setelah itu kita ke setting ya. Di bagian icon WiFi di bagian bawah itu kita klik kanan, terus kita buka Open Network dan Internet Setting. Nah, setelah itu kita change adapter option. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita buka yang ini, klik 2 kali. Lalu ke detail. Nah, di sini IP address-nya itu bukannya IP address milik saya, tapi malah seperti ini. Ini berarti gagal ya. Ini biasanya memang sering terjadi karena virtual box yang ini, Ethernet yang ini tuh tidak berfungsi dengan baik di laptop saya. Jadi, untuk mengatasi itu, di VirtualBox ini, saya tambah VirtualBox baru. Jadi, di sini file, lalu host network manager. Nah, di sini untuk menambahkan tinggal create. Nah, kalau sudah berhasil menambahkan, itu akan ada seperti ini, kita close. Di sini itu akan tertambah lagi VirtualBox 3. Refresh. Nih, di sini. Nah, setelah itu, kita ke setting. Setelah muncul seperti ini, kita ke network. Di adapter 2, kita ubah jadi VirtualBox host only adapter yang ketiga. Kita OK. Nah, setelah itu, kita balik lagi ke sini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini, di properties, di ini, Internet Protocol version 4 kita klik. Nah, ini kita ubah jadi Optane. Setelah itu kita OK. Nah, setelah itu kita ke detail. Nah, ini berarti kita sudah berhasil untuk DHCP servernya. Tadi, untuk DHCP kliennya atau DHCP poolnya, itu saya memberikan IP dari 1.2 sampai 1.20. Dan di komputer saya terbaca IP-nya 1.20. Jadi, ini sudah berhasil. Kita tutup, close.
Nah, selanjutnya kita bisa mengecek IP kita tadi itu melalui command prompt. Kita buka dulu command prompt-nya. Nah, kita coba ping 92.168.1.1. Nah, ini berarti sudah berhasil ya. Coba kita ping IP kliennya. Nah, ini juga sudah berhasil berarti. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi DNS ya. Kita login. Jadi karena tadi sudah kita ubah, jadi kita login lagi. Kita connect. Oke. Kita X. Nah, kita ke IP lalu ke DNS. Tadi IP kita 192.168.1.1 ya. Terus setelah ini kita bisa centang ini allow remote request. Setelah itu kita klik static ini. Kita tambah. Nah, di sini hurin01 ya. .com. Addressnya 92.168.1. Nah, untuk detailnya kita, karena tadi kita udah ubah ya, jadi udah sesuai, kita apply, kita oke. X, kita apply juga ini, lalu oke. Setelah itu, kita coba ping di terminal yang ada di sini. Kita ping DNS kita tadi. Sudah bisa. Setelah itu kita ke DHCP server, kita ke network, kita lihat, nah ini DNS servernya udah terhubung ya sama DHCP-nya, kita oke. Lalu setelah itu kita cek lagi di sini. Details. Nah, di sini DNS servernya sudah muncul ya, udah sesuai. Jadi untuk konfigurasi DHCP dan DNS-nya itu sudah berhasil. Kita ke command prompt dulu, kita coba nslookup hurin01.com. Dan sudah bisa. Lalu coba lagi. Dan sudah muncul. Berarti untuk konfigurasi DNS dan DHCP itu sudah berhasil. Nah,
Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.